Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan wa faddala habibahu 'ala rusuli bi inzalil Qur'an wa karrama ummatahu sa'iril umami bitilaawatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bi'adadi asraril Qur'an, amma ba'd. Yang kami hormati jajaran penasehat dan juga pembina Takmir Masjid Jami'atin, hadir Pak Muslimin yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Jami'atin Bapak Dr. Haji Mukhlis MPD beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ketua RT tempat, yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Jami'atin rahimahullah. Pertama dan utama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada sore hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan usia panjang, diberikan kesempatan sehingga masih bisa melanjutkan pengajian Khatmil Quran dan juga pengajian tafsir Al-Quran yang dirangkai dengan arwah jamaah, dengan keadaan sehat walafiat dan selalu dalam nikmat Allah SWT. Amin Allahumma. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, seperti biasa kita akan melanjutkan pengajian tafsir yang sore hari ini kita memasuki ayat ke-7 surat Al-Baqarah. Seperti sering kami sampaikan bahwa referensi utama dari pengajian tafsir ini adalah kitab tafsir As-Sirat yang dikarang oleh Bapak Profesor Dr. Haji Masrur Bisri. Beliau sesungguhnya juga pernah nyantri di Pondok Pesantren Al-Hidayat Buwet Rengakus, tempat di mana saya mondok dulu pernah nyantri di Futuhiyah Meranggen, tetapi beliau juga sering ngaji kilatan setiap kali Ramadan di Pondok Pesantren Al-Hidayat di tempat kami, di bawah asuhan almarhumullah Bapak Kiai Haji Abdul Fakih. Karena itu sedikit banyak beliau Bapak Profesor Haji Masrur Bisri ini menimba ilmu di pondok pesantren yang kebetulan sama-sama kami nyantri di situ, dan di bawah asuhan almarhumullah Haji Abdul Fakih. Karena itu mohon hadiah Fatihah sekali untuk almarhumullah. Sa'ilillahilahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim.
Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Pada penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka azab yang sangat berat. Di dalam kata khotamah, kata khotamah itu memiliki makna atau pengertian dari masdarnya kalimah khotamtus syai'a khotman. Khotamtus syai'a khotman itu kalau di dalam mengartikan pesantren, khotam tu ngunci sapa ingsun as-syai'a ing suwi-wiji khotman kelawan ngunci temenan. Aku mengunci sesuatu dengan sungguh-sungguh mengunci. Nah, pengertian khotamah di situ mengambil pengertian yang sama dengan khotman, yaitu mengunci dengan sungguh-sungguh. Kata khotman itu adalah kalau di dalam bahasa Arab namanya kata masdar. Masdar itu kata kerja tapi yang dibendakan. Contoh, saya ingin makan, atau dia baru makan. Kata makan di situ adalah kerja, kata kerja. Tapi kalau dibikin subjek predikat, makan itu menyenangkan, maka kata makan itu menjadi kata benda. Jadi masdar itu adalah kata benda yang kata kerja yang dibendakan. Khotama itu kata kerja, khotman itu masdar. Nah, makna khotama di situ memiliki arti double. Di dalam tafsir dikatakan dia memiliki makna mahtumun ditutup dan mukhottamun dikunci. Jadi wis ditutup isek digembok. Sehingga Allah menutup pendengaran, menutup hati orang-orang kafir itu tidak hanya menutup biasa saja, tapi yo nutup, yo ngunci gembok. Karena memiliki pengertian mahtumun dan khotamun. Jadi kalau pengertian tadi khotman mengunci betulan, itu maksudnya ya ditutup dan juga digembok itu tadi. Di dalam pengertian ini menunjukkan suddida lil mubalaghah. Cara Allah mengunci hati orang-orang kafir itu penyangatan yang sangat berlebih. Jadi ling gembok tenanan. Wa maknahu at-taghtiyatu 'ala syai'i hatta la yadkhulhu syai'un. Jadi kata khotama tadi itu diartikan menutup sesuatu hingga tidak ada sesuatu apapun yang bisa masuk di sana. Di dalam tafsir penyangatan di dalam mengunci itu diberikan contoh seperti ini. Khotamal kitaba wal baba wa ma yusbihu dzalika hatta la yusalu ila ma fihi wa la yudau fihi ghairu ma fihi. Diibaratkan buku, kalau kita ingin tahu isinya buku itu posisinya ditutup. Lalu buku itu posisinya ada di dalam ruangan dan ruangan itu ditutup pintunya. Sehingga
sama sekali tidak ada orang atau apapun yang bisa masuk, apalagi sampai membuka buku. Jadi itu namanya suddidalil mubalaghah. Jadi lengunci ati Gusti Allah karo wong kafir yang kemarin kita jabarkan di ayat 6 kemarin itu double seperti itu. Tidak sekedar penguncian biasa. Jadi tidak bisa masuk karena pintu itu sudah ditutup dan bukunya juga ditutup, sehingga kita susah sekali untuk bisa membukanya. Al-khatmu yakunu mahsusan. Kata al-khatmu itu bisa terjadi pada sesuatu yang bisa diraba, yang kasat mata. Fal khatmu alal qulubi. Lah, khatmu itu menutup itu mestinya hanya terjadi pada sesuatu yang kelihatan. Tapi ku ati kok iso sampai ditutup. Fal khatmu alal qulub, apa pengertiannya? Adamul wa'yi anil haqqi wa adamul fikri fi ayatihi. Yaitu hatinya tertutup, tidak mengindahkan kebenaran firman-firman Allah, dan juga sama sekali tidak mau merenungkan ayat-ayat Allah. Itu makna dari khatamallahu ala qulubihim. Jadi ati sing ditutup itu digembok sampai double-double, sehingga dia itu tidak sampai bisa menerima kebenaran, apalagi sampai mau merenungkan ayat-ayatnya. Itu orang kafir yang kemarin di ayat 6 itu sampai dijelaskan dikasih tahu atau tidak dikasih tahu sama saja. Itu orang tersebut di dalam ayat ke-7 ini dijelaskan prono atine dikunci, digembok kalau Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal khatmu ala sam'i. Jadi kalau tadi ala qulubihim wa ala sam'ihim, apa yang dimaksud dengan ditutup pendengarannya? Fal khatmu ala sam'i adamu fahmihim lil Qur'an. Artinya pendengaran mereka itu sama sekali tidak bisa dimasuki pemahaman kandungan Al-Quran. Jadi sampai pendengaran yang mestinya bisa meresapi apa yang menjadi kandungan Al-Quran itu terlewat, mental. Itu krono ditutup itu tadi. Idza tuliya alaihim au du'u ila wahdaniyah. Ketika dibacakan kepada mereka itu tentang sesuatu yang berhubungan dengan keesaan Allah, tentang ketauhidan, dia sama sekali tidak mau mendengarkan, tidak mau meresapi, dan bahkan kalau bahasanya wes ora jengak ora jaben mendengar tentang keesaan Allah, tentang ayat-ayat Allah. Organ pendengaran ini betul-betul menolak terhadap apa saja yang dijelaskan yang berhubungan dengan ayat-ayat Allah. Itu wa'ala sam'ihim wa'ala absarihim. Al-khatmu al-absar pengertiannya adalah adamu hidayatiha lin nazri fi makhluqatihi wa ajabihi masnu'atihi. Yang dimaksud dengan ditutup penglihatan mereka itu sama sekali tidak mau memperhatikan apa yang menjadi ciptaan Allah, apa yang menjadi keajaiban ciptaan-ciptaannya, dan
semua itu betul-betul tidak memberikan efek terhadap hati dan pikiran dia. Jadi mata yang dia pakai untuk melihat, lalu kemudian dia bisa menyaksikan seluruh keajaiban alam semesta ini, tetapi dia tidak bisa meresapi dengan pandangan dia, tangkapan pandangan dia, keajaiban alam semesta ini, kemudian masuk di dalam hatinya yang bisa memperkuat keimanan dia. Jadi hati, pendengaran, penglihatan semuanya tertutup dan terkunci kuat, dan itu dikunci atau ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara ringkasnya pengertian tentang khotamallah, al-khotmu itu tadi, itu seperti memberi cap atau stempel. Jadi orang-orang kafir yang dijelaskan di dalam ayat sebelumnya itu adalah orang yang oleh Allah wes dipal hati, pendengaran dan penglihatannya sudah tidak akan mampu menerima, meresapi kebenaran dan ayat-ayat Allah. At-Tabi diberikan cap semacam itu. Nah, ada satu pertanyaan, mengapa hati itu sampai bisa diberikan stempel? Umumnya stempel itu muncul di kertas, muncul di batu, muncul di granit, ya. Karena stempel itu hanya bisa menempel di benda keras, tapi hati kok bisa disestempel? Itu mengapa? Fa innal quluba aw'iyatun lima udiat. Karena sesungguhnya hati manusia itu sama seperti benda padat atau wadah yang bisa distempel, yaitu merupakan wadah untuk menyimpan ilmu pengetahuan. Jadi hati itu merupakan aw'iyatun lima udiat, wadah tempat di mana ilmu itu tersimpan di dalam diri kita. Jadi nek cara komputer jenengane hard disk, itu menyimpan jutaan file yang ada di dalam memorinya. Hati juga demikian. Makanya ada hadis al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu ada di dalam hati, la fis sutur, tidak di kertas. Hati menjadi wadah, menjadi tempat di mana ilmu itu berada. Sehingga mengapa hati juga bisa diberikan stempel seperti itu. Wa dzurufun lima ju'ila fiha minal ma'arifi bil umuri. Juga tempat untuk menyimpan semua hal yang telah diketahui. Jadi apa yang dulunya itu belum hafal, lalu kemudian hafal, hafalan itu tersimpan di dalam hati. Nah ini makanya kalau para ulama-ulama dahulu supaya hafalan itu tetap utuh, tetap tersimpan rapi di dalam hati, maka mereka menghindari semua dosa yang bisa merusak hati. Karena kalau kita melakukan perbuatan dosa, kita melakukan maksiat, kemudian itu bisa merusak harddisk hati manusia ini, maka isi file-file yang di dalam hati ini juga akan ikut korup, kena rusak.
Itu makanya penting sekali. Jadi khatamallahu ala qulubihim itu tadi merupakan sesungguhnya gaya bahasa Al-Quran yang digunakan untuk menerangkan secara apik, secara indah, yaitu menutup hati orang-orang kafir secara syuddidal mubalaghah, dengan penguncian yang sangat itu tadi, yang sesungguhnya hati itu sendiri bukan benda padat, bukan benda kasat mata, tetapi bisa dikunci. Nah, ini merupakan gaya bahasa. Kalau di dalam istilah ilmu bahasa Arab sering saya sampaikan majas, gaya bahasa. Lah, gaya bahasa di dalam Al-Quran ini menurut kitab tafsir dan juga yang sering dipelajari dalam bahasa Arab namanya majas isti'arah tasrihiyah. Jadi majas isti'arah majas isti'arah tasrihiyah, rada angel, tasrihiyah pakai shot, tasrihiyah. Isti'arah itu sendiri apa? Isti'arah itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya metafor. Jadi memberi satu gambaran yang hampir sama, seperti apa yang ingin digambarkan tadi. Itu namanya metafor. Ungkapan tetapi bukan pada makna yang asli. Jadi menutup mestinya pada benda padat atau pintu misalnya, tapi ini yang ditutup hatinya. Penggunaan kata menutup ini merupakan metafor. Nah, ini contoh yang lain, misalnya seperti ini. Hatimu sedingin salju. Hati sedingin salju. Jadi sedingin salju itu tidak menunjukkan suhu, tapi lebih menunjukkan sikap agak acuh cuek. Itu begitu. Kemudian orangnya keras. Keras itu tidak menunjuk pada sesuatu yang padat, enggak, tetapi orangnya itu teguh, tidak bisa digoyahkan. Itu seperti itu. Itu yang disebut ungkapan yang tidak menggunakan makna aslinya atau metafor. Lah, di dalam ilmu bahasa Arab itu metafor atau isti'arah itu ada dua jenis. Yang pertama tasrihiyah itu tadi. Tasrihiyah yaitu satu majas gaya bahasa di mana lafaz yang menyerupakan itu disampaikan dengan jelas. Jadi mengambil pembanding secara jelas. Di dalam Al-Quran dicontohkan gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadz-dzulumati ilan nur. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Minadz-dzulumati ilan nur. Lah, kata az-zulumat dan an-nur itu merupakan metafor gaya bahasa. Karena tentu yang dimaksud Al-Quran itu bisa mengeluarkan manusia dari zulumat, gelap gulita itu artinya kesesatan. Atau dalam bahasa Arabnya ad-dhalalah. Minadz zulumati ilan nur, kepada cahaya. Artinya apa? Artinya adalah petunjuk.
Jadi nur cahaya itu petunjuk. Sehingga di situ tidak menggunakan pengertian aslinya. Itu yang disebut dengan isti'arah tasrihiyah, yang di situ penggunaan az-zulumat itu mengambil pembanding dari ad-dhalalah. Sementara an-nur cahaya mengambil pembanding dari kata petunjuk atau al-huda. Ini yang tasrihiyah. Lah khotama itu sama seperti ini konteksnya. Lalu kemudian yang kedua ada namanya gaya bahasa makniyah, yaitu membuang lafadz pembandingnya atau sesuatu yang diserupakan, tetapi mengambil salah satu sifat khas dari sesuatu itu. Misalnya ini seperti dalam syair, wa idzal maniyatu ansabat alfaroha alfaita anna kulla taminatin la tanfa'u. Jika kematian telah mencengkeramkan kuku-kukunya, wah ini mencengkeramkan kuku-kukunya. Kematian itu mestinya dalam hal ini diserupakan dengan predator, diserupakan dengan macan. Mestinya kan begitu. Tapi ini enggak. Ini menggunakan salah satu sifat khas dari predator itu, kuku-kukunya. Itu gitu. Itu namanya makniyah. Beda ya. Kalau yang tadi itu pembandingnya sama-sama pada subjeknya, kalau yang ini sifat dari yang dibandingkan. Itu namanya makniyah. Jadi kata kematian itu mestinya diserupakan dengan as-sab'u, hewan buas atau predator, tetapi di situ diambil sifat dari predatornya saja, yaitu dalam bentuk cengkram kuku-kukunya. Nah ini yang disebut dengan makniyah. Lalu kemudian khatamallahu ala qulubihim, ya. Tadi isti'arah tasrihiyah, ya. Karena Allah menyerupakan hati orang-orang kafir dengan wadah yang tertutup rapat. Jadi pembandingnya itu antara wadah dengan hati, bukan sifat wadah. Nah, sifat wadahnya berarti itu makniyah. Tapi ini Allah menyerupakan hati orang-orang kafir itu dengan wadah. Jadi yang disandingkan itu khatamallahu ala qulubihim menggunakan gaya bahasa namanya isti'arah tasrihiyah. Walahum adzabun adzim. Ini litta'dzim. Mengapa walahum adzabun adzim menggunakan adzabun adzim yang artinya baginya itu azab yang sangat berat, ya. Di situ tidak menggunakan bentuk makrifat, tapi menggunakan nakirah. Nakirah itu artinya umum. Adzabun. Bedanya ya antara makrifat dengan nakirah itu, kalau dalam bahasa Arab ini adzabun itu nakirah, tapi kalau al-adzabu itu namanya makrifat. Kalau dalam bahasa Inggris itu buku itu umum, tapi kalau the book, nah itu berarti kata the di dalam bahasa Inggris itu menggantikan kata al di dalam bahasa Arab. Itu mengkhususkan benda yang ditunjuk. Nah, mengapa di situ menggunakan adzabun adzim? Karena yang pertama yaitu membesarkan azab yang akan diberikan, dan yang kedua at-tahwil akan memberi efek terhadap keluarbiasaan azab yang akan diberikan oleh Allah. Jadi begitu besarnya azab yang akan ditimpakan kepada orang-orang kafir,
penggunaan bahasa yang dipakai dalam Al-Qur'an, walahum adzabun adzim. Allah mensifati azab dengan kata azim, yadullu ala annahu balighu haddil ulmah, untuk menunjukkan sesungguhnya bahwa azab yang akan ditimpakan kepada orang-orang kafir itu melampaui batas keluar biasaan. Jadi ono azab iku sing berat, tapi iki sampai melampaui keluar biasaan. Itu karena saking gemese terhadap orang-orang kafir yang disebut dalam ayat sebelumnya ini. Kaman wakifan, baik secara kuantitasnya maupun secara kualitasnya. Jadi siksa yang diberikan itu bersifat sadidul ilam wa tawiliz zaman, yaitu sangat berat dan lama usia atau masanya. Ini. Jadi di dalam ayat ke-7 ini beberapa hal yang bisa kita ambil kesimpulan adalah bahwa hati orang-orang kafir itu disebabkan karena kekafirannya itu dia akan dikunci hatinya oleh Allah SWT sehingga cahaya iman tidak akan masuk di dalamnya. Kemudian yang kedua, pendengaran mereka tidak bisa mengambil manfaat dari kebenaran yang dia dengarkan. Penglihatan mereka terhalang sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran, dan nanti mereka akan mendapatkan siksa yang pedih dan dalam waktu yang lama di akhirat kelak. Karena itu, Bapak-Ibu sekalian, di dalam ayat 7 Al-Baqarah ini merupakan satu penegasan betapa orang-orang yang sebelumnya sudah dijelaskan di dalam ayat ke-5 yang kemudian disifati di dalam ayat ke-6 diberi pengertian dan tidak diberi pengertian itu sama saja, itu diberi penegasan betapa hatinya itu memang ditutup, dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baginya akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita diberikan bimbingan, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap ada di dalam hati kita iman yang kuat sampai ajal menjemput kita. Amin Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, sudah 30 menit kita sampaikan. Seperti biasa kita tutup dengan sholawat Yasin. Shallu ala Muhammad. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadi al-Amin. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadi al-Amin wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in.
mudah-mudahan pengajian sore hari ini membawa barokah buat kita semua minat dunia hatta al-akhirah. Amin Allahumma fiqna kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi